Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Siti Asia, di MTS atau Marketing Transformation Strategic. Sekarang menginjak materi yang selanjutnya, yaitu pemasaran global, lingkup dan tantangannya. Mungkin kita semua sudah dengar ya, apa sih itu pemasaran global? Pemasaran global adalah tidak lain adalah pemasaran internasional, di mana pemasaran yang menghubungkan atau menyatukan seluruh daerah atau geografi yang ada di dunia menjadi satu pasar. Nah, jadi tidak ada pemisahan lagi antara pasar yang satu atau pasar daerah yang satu dengan daerah yang lain, atau pasar negara yang satu dengan negara yang lain. Pendahuluan, jadi mungkin kita tahu, atau saya enggak panjang lebar ya, jadi singkat saja karena ini juga sudah sering sudah dengar pemasaran global. Jadi sekarang tuntutan konsumen di era globalisasi dan liberalisasi perdagangan itu sangat tinggi, ya mungkin bisa saya sebut 6 ya. Jadi pertama high quality atau kualitas yang tinggi. Jadi konsumen sekarang itu menuntut harga yang tinggi, fair price atau harga yang fair ya, yang adil, yang sesuai lah dengan kualitas yang ditawarkan. Jadi saudara sebagai nanti mungkin sebagai seorang pemasar nggak perlu khawatir menetapkan harga dengan tinggi asal diikuti dengan kualitas yang tinggi. Demikian juga dengan fast delivery. Jadi kecepatan delivery. Orang sekarang itu butuh cepat, nggak mau lambat ya. Nah, atau bahasa kerennya nggak pakai lama ya anak sekarang ya. Special service, jadi butuh service yang apa ya, yang cepat, tanggap, responsif ya. Jadi spesial ya, kualitas pelayanan yang VIP lah ya. Nah itu jadi orang sekarang itu berani bayar mahal, tapi juga minta kualitas pelayanan yang tinggi, high flexibility, cepat ya, fleksibilitasnya cepat. Dan produknya itu user friendly ya, yang mudah digunakan bagi konsumen. Jadi mungkin anak-anak muda sekarang makanya kok suka produk dengan merek A, kok nggak merek B, karena merek A meski murah tapi gampang penggunaannya dan sebagainya, bahasanya dan bisa diganti-ganti ya. Nah itu jadi itu juga salah satu ciri user friendly. Nah, faktor pemicu globalisasi yang lain ada 4C, yaitu dipicu oleh customer driver, cost driver, country driver, dan competition driver. Jadi maksudnya customer driver itu ya konsumennya yang pendukungnya. Jadi pemasaran global itu dipicu oleh banyaknya konsumen yang meminta produk yang apa yang dibutuhkan, tidak hanya yang dibutuhkan di mana di negaranya tidak ada atau tidak dijual. Nah, tidak seperti zaman dulu, kalau nggak ada ya sudah, kalau sekarang bisa langsung ya, mesti pribadi, kayak saudara bisa beli misalnya iPhone aja langsung beli ke luar negeri dan sebagainya, headset aja beli di luar negeri lah, itu salah satu contohnya. Cost driver, nah, mungkin produk dalam negeri malah lebih mahal ya dibanding dengan luar negeri ya, itu juga salah satu pemicunya. Negara juga gitu, jadi banyak negara yang menawar apa ya, maju dan sebagainya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lain, atau istilahnya apa ya, memicu perkembangan di dunia lain-lain yang ingin mencontoh dan sebagainya. Mungkin kayak Indonesia melihat kok Malaysia maju ya, padahal ya sama lah itu. Jadi adanya kemajuan negara lain juga memicu kemajuan di negara yang lain. Juga persaingan dan sebagainya. Selanjutnya ini ada komunikasi, capital chain itu ya. Bahkan bisa saya tambah yang 4 ini ya kalau 3C. Kolaborasi kalau sekarang ya. Jadi untuk apa ya, adanya kekuatan kolaborasi dengan berbagai bidang, dengan negara. Nah, ini akhirnya
negara manapun bersemangat untuk melakukan globalisasi, untuk pemasaran globalisasi. Ya, kalau komunikasi jelas, modal jelas, network jelas. Nah, sekarang tambahnya lagi adalah kolaborasi. Nah, kalau zaman dulu mungkin persaingan lebih ke individu, kalau sekarang enggak ya. Justru siapa yang tidak mau kolaborasi ya dia akan ketinggalan. Siapa yang mau kolaborasi dia yang akan kuat. Nah, semua ya, bahkan ke dosen-dosen pun juga gitu. Kalau zaman dulu penelitian mungkin mandiri, senang mandiri, kalau sekarang enggak, kolaborasi. Dia akan berkembang pesat. Sama pemasaran juga gitu. Nah, ini manfaat adanya pemasaran global. Yang pertama meningkatnya kompetensi para pengusaha jelas ya dengan berkembangnya pemasaran ke arah global otomatis istilahnya memaksa para pengusaha untuk bekerja keras menghasilkan produk yang berkualitas, harga yang bersaing, agar bisa produknya bisa diterima di pasar global. Yang kedua untuk bertahan hidup jelas mungkin orang melakukan pemasaran global karena pasar dalam negeri sudah jenuh. Nah, ini berarti perlu terobosan baru. Yang selanjutnya adalah kualitas produk yang lebih baik jelas. Untuk memasarkan produk secara global, nah, dituntut produk yang memiliki kualitas yang baik. Seperti yang saya katakan di atas tadi ya, di slide yang pertama tadi. Pertumbuhan ekonomi jelas, semakin banyaknya produk-produk kita di pasaran secara global, otomatis pertumbuhan ekonomi dalam negeri juga akan meningkat. Selanjutnya meningkatkan selera masyarakat. Jelas ini ya, adanya sinergitas antara berbagai negara dalam pemasaran global otomatis akan meningkatkan selera masyarakat karena banyaknya penawaran, banyaknya permintaan. Lah ini saling bersinergi. 6 faktor pendorong pemasaran global. Yang pertama, perbaikan komunikasi dan transportasi. Ini jelas ya, ini sangat membantu sekali dalam pemasaran global. Komunikasi tidak baik akan menghambat. Demikian juga dengan transportasi. Makanya banyak perbaikan-perbaikan jalan dan sebagainya. Ini juga dalam rangka ini mengembangkan pemasaran dan tentunya ke arah pemasaran global. Kualitas, selanjutnya kualitas, teknologi, biaya pengembangan produk, jelas semuanya ya. Yang kelima, 6 ini mungkin ya. Jadi kelima, perjanjian ekonomi regional, jelas ya. Jadi maksudnya perjanjian multilateral adalah suatu perjanjian dagang yang dikerjakan oleh beberapa negara besar. Beberapa contoh perjanjian ekonomi regional adalah NAFTA, GATT, dan MIA. Ini semua mendukung pemasaran global. Yang terakhir yaitu perkembangan ekonomi dunia. Jelas ya, perkembangan ekonomi dunia mampu melahirkan peluang usaha yang mampu mendukung sebuah perusahaan untuk bisa berkembang secara global dan juga mampu mengurangi perusahaan asing yang masuk atau ikut campur ke dalam perekonomian lokal. Faktor penghalang globalisasi, ada faktor industri, sumber daya internal, bauran pemasaran berbeda, krisis global, diferensiasi globalization. Selanjutnya, konsep pemasaran global. Ini ada beberapa interpretasi pemasaran ya. Yang pertama, pemasaran sebagai suatu konsep. Nah, karena sebagai suatu konsep berarti kembali ke konsep awal yaitu sebagai konsep pemasaran sebagai dilihat dari produksi, aspek produksi, produk, penjualan, pemasaran, dan pemasaran sosial. Jadi rangkaian mulai awal konsep ya. Jadi mungkin di materi yang sebelumnya review ini sudah dijelaskan ya.
Kemarin ada perbedaan penjualan dan konsep penjualan dan pemasaran. Nah, ini maksudnya di situ. Jadi yang tertinggi adalah atau yang terbaru adalah pemasaran sosial yang mungkin sekarang kita temui ini. Pemasaran sebagai suatu proses. Nah, ini di antaranya adalah mengenai analisis, perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan pengendalian. Semua masuk ini sebagai proses. Dan yang terakhir, pemasaran sebagai subjek pengambilan keputusan. Jadi dengan pemasaran bisa ditetapkan siapa pasar sasarannya, bauran pemasarannya seperti apa, pengorganisasiannya, dan pengendaliannya gimana. Tahapan pemasaran global ada beberapa tahapan ya. Jadi seumpama orang berusaha itu mesti ada tahapannya. Berkembang itu mesti dimulai dari titik nol ya. Sama dalam memasarkan global itu juga pertama belajar dulu ya, tetap pemasaran domestik dalam negeri dikuatkan, dikelola dengan baik sampai berkembang. Nah, kalau sudah berkembang mungkin ingin mengembangkan peluang pasarnya. Nah, baru ditingkatkan jadi ekspor. Mungkin ya kalau diumpamakan orang mau belajar berjalan itu gitu. Jadi pertama merangkak, tertatih-tatih jalan, habis itu lari. Sama dalam memasarkan produk ke pasar luar negeri juga gitu. Pertama pemasaran domestik, kemudian belajar ekspor, ya mungkin ekspor dengan ada teman rekan di pasar luar negeri. Setelah sudah tahu, nah ditingkatkan lagi pemasaran internasional. Ini juga mungkin sudah ada pabrik di daerah tujuan atau di negara ekspor ya, tujuan ekspor. Nah, yang selanjutnya pemasaran multinasional, tidak hanya di satu tujuan pasar ekspor tapi ada beberapa. Nah, yang terakhir pemasaran global itu sudah yaitu tadi pemasaran yang tidak ada pemisahan daerah yang satu dengan yang lain, sudah berterhubung antara negara yang satu dengan yang lain, ya, tidak terbatas lah, sudah bisa dibilang seluruh dunia adalah pasarnya. Jadi bisa kita bayangkan pasar dunia seperti apa ya, sangat besar sekali. Jadi bagi pengusaha ini merupakan peluang yang sangat besar. Nah, ini yang terakhir, pertimbangan dan alasan untuk global ya. Nah, jadi kita harus proaktif dan reaktif. Nah, itu. Proaktif ya ingin mengembangkan, kalau reaktif melihat orang berkembang kan kita juga ingin melakukan sesuatu yang sama, ingin mengembangkan diri dan ini ada 7 perangkap pemasaran global, ada permintaan, pesaing, ekspektasi tentang konsumen, harga, perencanaan proses ekspansi, rekan bisnis, eksklusivitas merek. Nah, jadi permintaan, nah, jadi kadang kalau tidak ada permintaan bingung, tapi begitu banyak permintaan juga jadi buah si malakama. Nah, jadi jangan dibayangkan kalau banyak permintaan juga enggak pusing ya. Nah, ini juga bikin pusing. Jadi apalagi kalau kondisi apa ya istilahnya sumber daya kita, SDM kita tidak mengatasi, lah itu juga kalau untuk pemasaran global sangat berbahaya karena ini nanti bisa menurunkan image. Nah, kalau kerjasama dengan orang Indonesia tidak tepat waktu dan sebagainya lah itu ya. Adanya pesaing yang begitu besar, kuat, nah ini juga bikin apa ya istilahnya harus membuat eksportir dari Indonesia bekerja lebih keras lagi dan seterusnya. Nah, akhirnya demikianlah materi pemasaran global ini. Kalau memang masih ada yang dirasa perlu, masih ada pertanyaan, nanti bisa dilanjut di sesi selanjutnya. Saya akhirnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.